kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2, saya merasa lebih memahami pentingnya pendekatan pada murid untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan murid. Pengetahuan ini sangat berkontribusi pada peran saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Kini saya tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mampu memahami dan mendukung aspek sosial emosional murid. Dapat dikatakan bahwa dengan memahami pembelajaran sosial dan emosional, saya lebih mampu mengenal murid tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga secara emosional. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Modul 2.2 yang membahas tentang pembelajaran sosial dan emosional memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep yang diajarkan dalam modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan anak. Dalam konteks ini, pembelajaran sosial dan emosional dapat dianggap sebagai bentuk implementasi nyata dari prinsip tersebut. Ini menggambarkan pendekatan yang berpihak kepada murid. Perhatian guru tidak hanya tertuju pada materi pelajaran, lebih dari itu. Guru juga harus memahami kondisi sosial dan emosional murid, sehingga pembelajaran dapat dijalani dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan kebahagiaan bagi murid. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Modul 2.2 memiliki hubungan erat dengan konten yang ada dalam modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Memahami nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak akan memberikan fondasi yang kuat dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional juga dapat menjadi faktor yang membentuk dan meningkatkan nilai-nilai serta peran seorang guru penggerak. Dengan demikian, kedua modul tersebut saling melengkapi dan mendukung untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan sosial serta emosional murid. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Pembelajaran sosial dan emosional memiliki keterkaitan yang kuat dengan visi seorang guru penggerak yang dijelaskan pada modul 1.3. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid, tetapi juga sesuai dengan tujuan guru penggerak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, memberdayakan murid-murid, dan merangsang perkembangan potensi mereka. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, seorang guru penggerak dapat lebih efektif dalam membentuk karakter positif dan kesiapan murid untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. Guru memiliki beberapa pilihan dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, seperti melalui pembelajaran eksplisit, pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran, dan membentuk lingkungan kelas serta sekolah yang kondusif. Semua pendekatan ini berperan penting dalam memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah yang telah dijelaskan dalam modul 1.4. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Modul 2.2 memiliki keterkaitan yang kuat dengan konten modul 2.1 yang membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menggabungkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan komponen pembelajaran sosial dan emosional, guru akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi setiap murid. Pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap koneksi antar materi modul 2.2. Sebelum memahami modul 2.2, saya berpikir bahwa
penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup untuk mengakomodasi perbedaan murid dalam pembelajaran, sehingga guru dapat lebih fokus mengajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya mencukupi untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan murid. Kombinasi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ternyata mampu menciptakan kondisi mental, sosial, dan emosional yang lebih siap bagi murid dalam mengikuti pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan mendesak akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, demi mendorong peningkatan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being seluruh individu di sekolah. Saya menangkap 3 hal mendasar dari modul ini, yaitu 1. Pentingnya kesadaran sosial dan emosional. 2. Nilai kesadaran penuh mindfulness, serta 3. Pelaksanaan pembelajaran sosial emosional dalam lingkungan kelas dan sekolah secara komprehensif. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi siswa, saya akan mengembangkan modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya akan berupaya melaksanakan program-program di sekolah yang bertujuan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional murid. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengakomodasi perbedaan individu, tetapi juga membantu murid berkembang secara sosial dan emosional. Bagi rekan sejawat, saya bertekad untuk menjadi teladan yang baik dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional. Dengan menjadi teladan, saya berharap dapat menginspirasi rekan sejawat untuk turut menerapkan pendekatan sosial dan emosional dalam pembelajaran mereka. Dengan demikian, kami bersama-sama dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif serta mendukung perkembangan sosial dan emosional murid secara optimal. Terima kasih. Salam bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.